Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Syukur alhamdulillah kita baru saja menunaikan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita, terutama sholat kita. Kekurangannya Allah berkenan mengampuninya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, kita langsung saja hari ini kita bahas bab fikih, masuk pada bab pertama, yaitu kitab Thaharah, bersuci. Dalam bab ini, bagian pertama definisi Thaharah. Agama kita menempatkan Thaharah sebagai bagian penting. Barangkali di agama yang lain tidak terdapat secara rinci mengenai Thaharah. Thaharah sebagai pangkal ibadah. Bahkan ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak memenuhi syarat Thaharah. Maka kita perhatikan seperti wudhu kita, hal-hal yang menjadi diwajibkan Thaharah kita dahulukan dan utamakan. Hal-hal yang menjadi sunnah dengan Thaharah seperti baca Quran, azan, kita sempurnakan persyaratan Thaharah. Thaharah kita kenal sebagai wudu. Tetapi sebenarnya Thaharah bukanlah hanya sekedar wudu. Baik. Tentang Thaharah, yang pertama dalam kitab fikih Muyassar ini, fikih yang mudah mengambil semuanya madzhab. Kalau tidak ada Quran dan hadisnya, kemudian diambil pendapat-pendapat yang berbeda yang paling rajih, sehingga diharapkan bagi pembaca atau bagi kita tidak lagi ada perdebatan fikih, karena ini diambil berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan pendapat yang rajih. Urgensi Thaharah dan macam-macamnya. Thaharah merupakan kunci sholat dan syaratnya yang paling ditekankan. Dan syarat itu harus mendahului perkara yang dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan itu misalnya sholat. Sholat syaratnya adalah wudu, itu berthaharah, atau mandi, bersuci.
Banyak sekali dalil-dalil mengedepankan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan wudhu itu sampai ada yang di neraka orang-orang yang berwudhu tapi kakinya tidak tercuci secara sempurna. Misalnya masih ada jamaah kaum muslimin yang wudhunya itu cuman diginiin kakinya, tidak diusap, tidak dipegang sama sekali, sekedar dialirin air. Pada Rasulullah SAW lutut ini, tumit ini diancam dengan neraka. Makanya kita ketika toharo, wudhu misalnya, mesti memperhatikan, bukan sekedar dilintasi oleh air, tapi yang wajib, yang sunnah, adabnya supaya sempurna ibadah kita. Barang siapa yang wudhunya sempurna, kemudian sholatnya sempurna, banyak sekali janji-janji oleh Rasulullah SAW orang yang melaksanakan dengan sempurna. Misalnya, barang siapa yang wudhu dengan sempurna, kemudian dia datangi ke masjid untuk ibadah, dia tidak datang ke masjid kecuali beribadah kepada Allah, maka dinilai sejak dari rumah sampai kembalinya dia dalam keadaan sholat. Itu yang sempurna wudhunya. Nah, taharah secara garis besar dibagi ke dalam dua pengertian. Pertama, taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah, yaitu maksudnya suci hati dari perbuatan syirik atau ucapan syirik atau sikap hati syirik. Sebab Allah Maha tahu hati seseorang. Hati ada yang berbuat, ada yang berkata syirik hati. Apalagi ucapan banyak mengandung syirik. Apalagi perbuatan. Seorang muslim tapi masih mengerjakan syirik, disadari atau tidak disadari, karena ada perbuatan yang pokok, persoalan tidak tahu, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan akidah. Seorang saya nggak tahu kalau itu nggak boleh. Dalam perkara akidah itu tidak boleh. Yang pokok-pokok ya. Ingat pelajaran 10 hal yang membatalkan syahadatain seseorang. Ada pendapat seorang ulama, Imam Tantawi, 10 perkara ini apakah orang itu tahu atau dia bodoh, tetap dianggap telah berbuat hal yang membatalkan syahadat. Pertama adalah syirik. Nah, taharah ma'nawi yaitu orang yang suci hatinya dari syirik, dari kemaksiatan dan segala hal yang mengotorinya. Ia lebih penting daripada kesucian badan. Lebih penting daripada kesucian badan.
kesucian badan tidak mungkin dapat diwujudkan dengan adanya najis syirik. Orang bersih badannya, seperti orang-orang kafir, mungkin badannya bersih, selalu bersih, selalu baguslah, tapi dia najis di pandangan Allah Subhanahu wa taala karena hatinya syirik. Nah, yang mendasar penting sekali, seorang muslim perlu mengetahui apa saja yang menjadikan kita syirik. Dalam pelajaran akidah itu tentunya dibahas. Allah berfirman, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Di dalam surat At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu masjidal harama ba'da 'amim hadza. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, ada dua pendapat paling tidak. Ada yang mengatakan najis hati dan badannya. Ini maka kalau ada kaum muslimin yang menganggap orang musyrik najis, maka dia yang berhubungan dengan orang musyrik tidak dilakukan. Sebab masalah uang gimana? Uang dari orang musyrik, uang dipegang berpindah ke kita. Dan yang berpendapat orang musyrik itu najis lah, hatinya dan badannya najis, itu Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan innamal musyrikuna najasun, orang musyrik najis itu yang hatinya, badannya tidak, sehingga kita boleh berhubungan, boleh bermuamalah. Ini pendapat mayoritas ulama. Tapi dalam hal toharo, orang musyrik tidak bisa bertoharo. Maka dia harus menghilangkan musyriknya itu agar najisnya hilang dengan bersyahadat lain. Maka masuk Islam orang jadi bersih, hilang najisnya. Ya, orang musyrik itu najis. Tapi paling tidak ini artinya adalah najis maknawi, yaitu hatinya najis. Maka dia tidak bisa bersuci. Sekalipun dia mandi 5 kali sehari, dia tidak pernah suci. Tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah kalau tidak didahului dengan dia membersihkan najisnya dengan mengucapkan syahadatain. Yang kedua, tahara indrawi. Tahara hissiyah, tahara indrawi, yaitu tahara badan. Penjelasannya tahara yang badan. Nah, untuk ini kitab ini membahas pada tahara hissiyah, tahara badan, karena kita semuanya dianggap orang Islam sudah suci. Ya, orang Islam sudah suci akidahnya, hatinya. Maka sasarannya fikih untuk orang-orang beriman. Nah, fungsi tahara untuk menghilangkan hadas dan melenyapkan khabas. Menghilangkan hadas dan melenyapkan khabas. Apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas itu adalah sifat-sifat
yang menghalangi orang bisa mengerjakan ibadah berupa hadas besar atau hadas kecil. Jadi dia seperti hadas kecil misalnya. Hadas kecil ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, begitu hadis bunyinya. Maksudnya keluar dari dubur dan dari kubul, seperti kencing dan air tinja. Itu hadas kecil, hadas kecil. Tidak bisa ketika orang berhadas kecil, buang air besar atau kencing, dia mandi full tapi tidak melakukan toharoh dengan berwudu misalnya, dia tetap berhadas. Hadas besar apa? Junub. Orang junub. Tata caranya nanti diterangkan pada bagian mengenai tata cara menghilangkan hadas. Yang dimaksud dengan khabas apa? Khabas disebut khabas yaitu bentuk najis yang menempel kepada badan kita atau pakaian kita atau tempat kita beribadah, dengan cara membersihkannya dengan memercikan air dan atau membasuhnya. Kalau nempel terkena baju kita, baju itu harus dibasuh. Kalau ada yang khabas perlu cukup dipercikan air, mestinya misalnya kencing bayi yang belum makan makanan selain air susu, yang laki-laki itu cukup dipercikan maka sudah suci. Nah, pengertian ini hadas dan khabas perlu kita jabarkan. Misalnya seseorang kena khabas, misalnya badannya tersentuh tinja misalnya atau air kencing, wudunya batal enggak, Pak? Misalnya dia sudah wudu terus gendong bayi misalnya atau anak kecil kecipratan kencingnya, dia perlu wudu lagi enggak? Dia enggak perlu wudu lagi, cukup membersihkan bagian yang terkena khabas. Termasuk lantai yang terkena khabas, cara membersihkannya dengan, kalau itu anak kecil yang sudah yang sudah cukup makan makanan selain air susu, perlu dibasuh, dicuci. Tidak cukup hanya dipercikan air. Maka ini perlu dijabarkan. Baik. Air yang layak untuk digunakan taharah, bersuci. Nah, jenis-jenis air. Jenis-jenis air tentunya macam-macam.
Tetapi air yang wujudnya asli sebagaimana dia diciptakan, selagi tidak berubah baunya, warnanya, ya, dan apalagi rasanya, maka dia tetap suci. Tahara memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarannya, yang dengannya najis dihilangkan dan hadas dilenyapkan, yaitu air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci disebut ma'ut tahur. Ma yang suci lagi mutatahhir. Ya. Mutahhir, ma'ul mutahhir, suci lagi mensucikan. Nah, itu apa? Air itu adalah yang masih tetap sebagaimana ia diciptakan, alami, sesuai dengan sifat di mana ia diciptakan padanya, baik ia turun dari langit seperti hujan, lelehan salju dan embun, atau air yang mengalir di bumi seperti air sungai, mata air. Nah, perkara ini, misalnya air di sungai itu kan tidak jernih, misalnya warnanya coklat, itu sah nggak buat wudhu? Air yang mengalir di kali itu kan warnanya coklat, apakah sah untuk berwudu? Itu air mensucikan atau tidak? Karena dia bentuknya asli seperti diciptakan begitu, wadahnya begitu, dia tetap air mensucikan. Dibedakan dengan air dari hujan. Itu mananya air sungai. Dalam hal ini banyak sekali Allah berfirman tentang air. Misalnya surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bih. Dan dia menurunkan atas kalian dari langit air yang untuk mensucikannya, mensucikan dengan air itu. Ternyata air hujan itu untuk mensucikan. Orang-orang kemudian ayat ini dikembangkan. Yutahhirakum, bahkan membersihkan dari penyakit. Padahal ayat ini diturunkan untuk maknanya membersihkan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Allah maghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Air laut, Nabi bersabda, wat-tahur ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan halal semuanya binatang yang ada di laut berupa bangkainya. Makanya bangkai di sini maksudnya hewan tidak dengan disembelih. Bangkai itu pengertiannya bukan jadi bangkai seperti barang
bangkai itu bau ya, misal bau bangkai itu. Belum tentu dia jadi bangkai dalam pengertian syariat. Bangkai itu bangkai itu maksudnya seperti innama harama alaikumul maitata, diharamkan atas kalian bangkai. Itu maksudnya hewan-hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka jatuhnya bangkai. Kalau hewan itu sudah misalnya ikan, dia hidup di laut, disimpan lama oleh kita, sekalipun di kulkas mungkin udah sekian lama, ini baunya udah nggak sehat. Itu bukan bangkai, itu bukan bangkai itu, karena dia memang tidak perlu disembelih. Daging kambing misalnya, daging kambing sudah disembelih dengan sesuai syariat, disimpan oleh kita di kulkas, karena lama baunya jadi rusak. Bukan jadi bangkai dia dalam pengertian syariat. Pengertian bahasa kita mungkin itu bangkai. Pengertian syariat bukan bangkai dia, tetap dia halal dia. Hanya siapa yang mau makan sudah bau, tapi dia halal. Sementara daging yang masih segar, daging karena tidak disembelih dengan nama Allah, namanya bangkai. Orang mungkin menikmati saja. Beda kita dengan orang-orang tidak beriman. Kambing yang disembelih dengan kambing yang tidak disembelih sesuai syariat di hadapan kita masing-masing dua. Ini disembelih, ini tidak disembelih dengan syariat. Dua-duanya masih segar itu. Masih segar kan kambing. Bagi kita orang Islam tahu yang boleh dan tidak boleh dimakan. Jadi bangkai itu bukanlah sudah berubah baunya, pengertian bangkai. Nah, air laut huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Airnya suci dan bangkainya hewannya di situ halal. Maka kalau ada ikan laut semuanya halal, tidak perlu disembelih. Nah, katanya dalam perkembangan hari sekarang ada hewan laut yang beranak, berkembang biaknya itu dengan beranak. Tetapi karena dia binatang laut tetap halal, sekalipun dia tidak disembelih. Baik. Taharah tidak terwujud dengan benda cair selain air. Benda cair kan banyak, ya, seperti cuka, bensin, air jeruk, air teh botol. Itu suci dia, tapi tidak bisa mensucikan. Ayatnya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ayat yang sebelumnya panjang. Kemudian kalau kamu tidak menemukan air yang tadi sudah didefinisi di muka, enggak ketemu air, kata Allah, hendaklah kamu bertayamum dengan debu. Seandainya
seandainya bukan air saja, tapi seperti cuka, bensin, tentunya Allah menyuruh alternatif pengganti air. Tapi ayatnya menerangkan dengan airlah toharo bisa dilaksanakan. Allah tidak menggantikan air dengan yang selainnya. Jika tidak ada air, itu menandakan hanya air saja yang bisa digunakan untuk bertoharo. Sekarang air yang bercampur dengan najis. Air yang tercampur dengan najis. Sifat-sifat air dari baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau berubah salah satu sifatnya, maka air itu berkemungkinan jadi tidak mensucikan. Bisa jadi suci tapi tidak mensucikan. Nah, kalau bercampur dengan najis, lalu najis itu merubah salah satu sifatnya, apakah baunya, atau rasanya, atau warnanya. Air sungai berubah nggak warnanya? Tapi air sungai itu dari penciptaannya memang begitu. Enggak. Air sungai padahal yang kuning-kuning pada ngambang itu. Kalau di kampung-kampung yang kuning pada ngambang itu. Karena orang jadikan WC umum. Nah, kalau najis yang bercampur dengan air, najis itu merubah salah satu dari tiga sifatnya, maka salah satu sifatnya tidak berubah. Kalau najis itu mengubah salah satu dari tiga sifatnya, baunya, rasanya, atau warnanya, maka air tersebut najis berdasarkan ijma'. Tidak boleh menggunakannya, ia tidak dapat menghilangkan hadas dan tidak pula membersihkan najis, sama saja air itu sedikit atau banyak, kalau merubah salah satu sifatnya. Ingat yang tadi, air kali itu memang sifat aslinya begitu. Adapun bila air bercampur dengan najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, maka bila air itu banyak, maka ia tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air sedikit, maka ia najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ya, kalau najis itu merubah salah satu sifatnya, kalau itu mendominasi, dan kita lanjutkan sedikit. Saya ulang, apabila air bercampur dengan najis, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari tiga sifatnya, baunya, rasanya, atau warnanya, maka air itu tersebut najis secara ijma', tidak boleh menggunakan untuk toharo.
tidak bisa membersihkan hadas. Adapun bila air itu yang tercampur dengan najis salah satu sifatnya tidak berubah, maka bila airnya banyak maka ia tetap suci. Misalnya jadi bau, warnanya masih bening asli, rasanya masih asli, cuman bau, berubahnya satu sifatnya. Kalau airnya banyak tidak najis, kalau sedikit najis. Nah sekarang batasan banyak dan sedikit itu apa? Batasan banyak dan sedikit adalah hadis Nabi SAW, innal ma'at tahur la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu bersuci, tidak bisa dinajiskan sesuatu pun. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang kedua, hadis dari Ibnu Umar, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khabath. Bila air mencapai dua kullah, maka ia tidak mengandung najis sedikit pun. Dua kullah itu berapa? Dua kula sama dengan 321 liter air. 321 liter air. Maka tidak bisa dinajiskan oleh apapun kalau dia tidak berubah atau salah satu hanya berubah. Kalau berubah semuanya sifatnya itu ya najis. Maka dari dasar ini saudara-saudara kita menerapkan dua kula. Masih ada nggak sekarang musola atau masjid yang tempat wudunya itu berupa kolam? Terus setiap orang masukkan kakinya berwudu di situ. Masih ada ya? Di Jakarta masih ada. Dua kula lebih, lebih. Kan kolam ya. Dimasukkan airnya, udah. Itu nggak najis, nggak bisa najis itu. Apalagi cuman kotoran daki kita. Sebab hadis Nabi riwayat Ibnu Umar, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khabath. Nah itu apabila air bercampur dengan najis. Pada di tempat kita, di negeri kita termasuk air banyak. Sebab di sini musim hujan dan musim kemarau. Kalau di Arab sana mungkin hujannya jarang, setahun paling bisa dihitung jari. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat itu, karena syariat berlaku di setiap tempat, di setiap zaman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali ada yang bertanya sebelum kita tutup. Masih ada air bercampur dengan najis. Nanti kalau air bercampur dengan benda yang suci. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Oh ya. Ya.
ketika WC, toilet ya, tempat buang air besar bercampur dengan kita berwudu, sebenarnya ini bukan tata cara Islam yang baik. Di Saudi Arabia itu tidak pernah di dalam dibuat seperti negara-negara yang ada WC-nya sendiri, tempat mandi sendiri. Kalau kita kan jadi satu tuh. Nah, orang yang berwudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, tentunya ada tata caranya. Kan kalau berwudu disunahkan kita baca basmalah. Itunya kita baca. Kalau darurat karena nggak ada lain tempat wudu kecuali di kamar mandi itu yang ada WC-nya, baca basmalahnya di dalam hati. Nah, kemudian ketika keluar, mana yang kita dahulukan? Ghufranaka, apakah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin. Mana yang kita dahulukan? Tentunya kita dahulukan, Allah alam ya, dahulukan baca keluar dari WC, baru kemudian berwudu, baca doa wudu. Itu kalau melihat tertib yang kita lakukan. Keluar WC baru baca doa wudu. Sebab kalau kita baca doa wudu baru baca doa keluar dari WC, itu agak terbalik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, memang sebaiknya rumah itu WC-nya sama kamar mandi kita dipisah. Atau tidak pernah berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya, kita di luar. Di Timur Tengah itu tidak ada kamar mandi bercampur dengan WC. Bahkan di negara Pakistan itu tidak bercampur, dipisah. WC, kamar mandi. Kalau kita ini dicampur, bahkan di pesantren-pesantren tetap bercampur gitu. Nah, tentu ada jalan keluarnya. Nah, hati-hati, karena di dalam kamar mandi yang ada WC-nya kita jangan baca basmalah dengan jahar. Dengan jahar jangan. Allah alam bishawab. Ada lagi? Ya. Apa? Bersuci dengan tisu. Bersuci apa toharo? Buang air kecil. Kita bersuci, ada tisu. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Apakah tisu bisa atau tidak? Para ulama mengkiaskan, ada yang mengkiaskan tisu dengan dedaunan. Sebab kita boleh membersihkan kemaluan sehabis kencing dengan kemaluan. Dengan dedaunan ada atau kering atau basah, ada rinciannya, dengan batu, ya, dengan batu. Ada yang mengkiaskan tisu. Apakah dia? Ada yang mengatakan tidak suci itu. Artinya ulama ada yang mengatakan tisu tidak bisa
menggantikan dedaunan atau batu karena masalah syariat. Dua pendapat itu tetap menjadi pendapat yang diambil oleh masyarakat, karena dua pendapat itu tetap dua-duanya pendapatnya. Alasannya yang pertama, karena fungsi daripada dedaunan dan batu itu menghilangkan najisnya. Nah, tisu juga bisa menghilangkan najis. Pendapat yang mengatakan tidak bisa karena Allah lewat Rasulnya hanya mengatakan dedaunan sama batu, tidak pernah mengatakan sebagai dengan kertas. Kertas ada nggak di zaman syariat Rasulullah? Ada kertas, kirtos. Tapi kenapa nggak diperintahkan dengan kertas juga? Nah, yang bertahan dengan syariat begitu apa adanya, dia tidak mengatakan tisu menggantikan sebagai alat bersuci. Nah, tetapi ada para sahabat Ansor dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia setelah membersihkan dengan batu atau dedaunan, dia kemudian menggunakan air. Fihi rijalun yuhibbuna ayatotahru. Fihi rijalun yuhibbuna ayatotahru. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, itu sahabat Ansor dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia menggunakan batu atau dedaunan, dia menggunakan air untuk beristinja. Wallahu a'lam bishawab. Demikiannya, karena sudah masuk waktunya, lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Wa risalil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-yamin wal mat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.